Pemirsa, inilah kabar terbaru dari si Raja Dangdut Rhoma Irama. Kali ini bukan soal Ratu Ngebor Inul Daratista, melainkan cerita mengenai seorang wanita yang berprofesi sebagai model, penyanyi dan pemain sinetron yang sering dikunjunginya. Minggu dini hari 18 Mei kemarin, Rhoma Irama dipergoki tengah berada di apartemen Semanggi. Dini hari itu dia baru saja meninggalkan kamar 2401 yang dihuni artis bernama Angel. Saya ingin seperti itu gitu loh. Tapi kalau dalam hubungan sering berantem itu lumrah. Tapi kalau udah lebih banyak nyakitin anak saya dan akhirnya Marcel menangis, buat apa gitu. Sejauh Teti Lis mengenal Indra sebagai kekasih putrinya, bagaimanakah penilaian Teti terhadap Indra? Pada awalnya baik, saya nilai anak ini baik dan society-nya atau pendidikannya oke gitu ya, saya seneng gitu. Tapi kok menyeluruhnya dalam arti masuk ke keluarganya dia, masuk ke ini. Kok kayak begini gitu loh. Seolah-olah kayaknya kita yang numpang ngetop sama dia atau kayaknya gimana. Lu kaya deh. Saya nggak mandang harta ini semua hanya titipan Allah. Suatu waktu Allah mau ambil, kita mau jadi apa? Bener deh, nggak usah sombong gitu loh. Cuman yang saya lihat kok kayak gitu loh. Maaf Marcel, mama bukan ngomongin ya kan, kalau suatu saat Marcel lihat mama bukan ngomongin Indra atau ngomongin apa, tapi ini suatu bukti, wartawan juga udah banyak tahu ya kan, dan nggak perlu ditutup-tutupin lagi. Ini belum jadi suami kok udah seperti ini, gimana nanti jadi suami bisa-bisa kejadian kayak lalu lo nampar wartawan atau apa gitu ya kan. Ini dijaga dan saya jaga untuk anak saya sendiri. Agar kejadian tersebut tidak terulang lagi bagi Marcella, lalu tindakan apa yang akan Teti Lis lakukan terhadap putrinya? Saya percaya sama Marcel, saya hanya pesan pilihlah jodoh yang menurut kamu memang benar dan seiman, sepadan ya, maksudnya berpendidikan lah. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, inilah kabar terbaru dari si Raja Dangdut Rhoma Irama. Kali ini bukan soal Ratu Ngebor Inul Daratista, melainkan cerita mengenai seorang wanita yang berprofesi sebagai model, penyanyi dan pemain sinetron yang sering dikunjunginya. Minggu dini hari 18 Mei kemarin, Rhoma Irama dipergoki tengah berada di apartemen Semanggi. Dini hari itu dia baru saja meninggalkan kamar 2401 yang dihuni artis bernama Angel saat wartawan hendak mewawancarainya. Rhoma Irama kemudian sempat diamankan oleh pengacaranya dan seorang pengawal. Menurut keterangan Adit, putra pasangan artis Yati Octavia dan Pangky Suwito yang kebetulan tinggal di apartemen yang sama, Rhoma sudah rutin mengunjungi Angel setiap hari Jumat dan Sabtu setiap pekannya. Sebelumnya saya nggak yakin. Setelah kejadian dia mengecam Inul, tiba-tiba Sapam kok jadi bahan omongan. Sapam apartemen ini jadi bahan omongan bahwa Rhoma Irama itu si Raja Dangdut sering sekali ke apartemen Semanggi, tepatnya di kamar 2401. Setahu saya itu 2401, Sapam bilang ke saya itu tempatnya Angel, dan Angel itu salah satu bintang sinetron Ibnu Sabil kalau nggak salah ya. Rhoma Irama sering sekali datang ke kamarnya Angel. Seperti yang Sapam katakan, paling tidak dia datang seminggu sekali ke apartemen ini. Rhoma Irama sendiri ketika dihubungi semula enggan berkomentar soal peristiwa kedatangannya mengunjungi Angel di apartemen Semanggi Minggu dini hari kemarin. Namun Minggu malam terjadi perkembangan, Rhoma Irama akhirnya menyelenggarakan konferensi pers. Dan inilah keterangannya. Kita ada syuting Ibnu Sabil. Lokasinya di sekitar di Studio Alam TVRI. Nah, saya sampai dengan sore hari selesai. Nah, kemudian yang namanya Angel ini dia salah satu lawan main saya.
Saat itu syuting sampai malam, kira-kira sampai jam 11 gitu. Saya kembali sore, tiba-tiba kira-kira saya ke Hilton jam 11 kurang lebih. Ada telepon dari Angel bahwa berkas senario, orat-orat senario yang 2 hari lalu ketinggalan di lokasi rupanya ada sama Angel. Sementara hari ini pagi saya juga ada rencana membuat merampungan senario sama namanya Kartoyo, penulis senario. Oleh karena itu saya berkepentingan untuk mengambil itu. Nah itu dibilang ada di rumah. Nah di samping ban mobil dia ini agak kempes-kempes kayak gitu. Minta tolong diantar, takut kalau nggak sampai ke rumah gitu kan. Saya satu mobil sama Angel dikawal sama Pak Hari Ibrahim. Kira-kira waktu itu udah antara 11:30 malam. Ya. Sampai ke apartemen, ya udah kita duduk ngobrol-ngobrol sesaat, ya sekitar ya senario, sekitar film yang ngobrol-ngobrol lah. Gitu. Saat itu kita bertiga. Nggak lama Pak Hari turun, mau ngambil berkas apa dan mau beli makanan kayak gitu. Tadi kita ngobrol-ngobrol di situ gitu kan. Nggak lama ada orang ketok-ketok pintu. Dari pelan sampai kok keras gitu. Ini ada apa ini gitu kan. Nah begitu saya lihat kok ada kamera kayak begini gitu. 3 biji kameranya ada apa gitu kan. Ya saya melihat ini kayak sebuah apa trap gitu, kayak sebuah jebakan atau apa, nggak ngerti kok ada kamera segala macam gitu. Nah udah akhirnya kita sepakat untuk tidak membuka pintu karena kita khawatir fitnah gitu kan. Sementara itu Angel sendiri yang ditemui di kafe tenda Semanggi seusai Rhoma Irama menggelar konferensi pers memberikan keterangan yang senada dengan apa yang diungkapkan oleh Rhoma Irama. Dia cuman datang, itu pun nganter saya gitu loh, karena waktu itu saya minta bantuan gitu kan. Saya bilang aduh, dan memang kebetulan tuh ada kertas oret-oretannya dia itu yang kebawa sama saya sebelum saya berangkat syuting paginya itu ya. Terus dia bilang mau ngambil gitu kan, terus mau ngambil saya bilang ketinggalan di apartemen gitu kan. Setelah saya pulang syuting, saya kasih tahu, oh ya ada di apartemen gitu kan. Terus saya juga pikir ini udah malam. Saya lihat periksa ban saya itu memang udah agak kempes gitu loh. Saya bilang, Pak Haji, saya minta tolong deh, bagaimana? Saya minta dijemput gitu kan. Dia dengan senang hati, malah saya terima kasih banget sama Pak Haji tuh, dia mau nganterin saya jemput gitu kan. Sampai di apartemen udah, itu nggak ada yang lebih-lebihnya apa dibicarain tuh sama sekali, itu nggak benar gitu. Walaupun sosoknya tidak populer, ternyata Angel bukanlah orang baru dalam dunia hiburan Indonesia. Selain sebagai artis sinetron, ternyata Angel juga memiliki profesi yang cukup lengkap. Ia adalah penyanyi dangdut yang telah mengeluarkan 1 album berjudul Santet. Di dunia fashion, Angel juga dikenal sebagai seorang model freelance di berbagai agensi modeling. Rhoma sering mengunjungi Angel dalam rangka berdiskusi mengenai peran di sinetron itu. Namun versi lain menyebutkan Angel adalah istri terbaru Rhoma Irama. Mereka menikah siri di Jakarta tanggal 5 Maret 2003 silam. Pernikahan itu sendiri hanya dihadiri 5 orang. Saya sama Angel, wallah, tidak ada apa-apa. Tidak lebih dari hubungan main film saja gitu. Jadi dia sebagai lawan main, tidak lebih dari itu. Nggak pantas dong saya sama Angel. Masa depan Angel saya kasihan loh. Dia masih muda, masih jauh masa depannya. Jangan digosipin kayak begini dong. Kalau saya sih nggak apa-apa, saya ini nggak muda lagi, udah berumur. Saya nggak mau. Maaf ya Pak Haji ya, saya nggak mau. Alasannya takut ya saya. Maaf ya Pak Haji ya, saya bukannya apa-apa, saya nggak mau. Kenapa? Kok pada ketawa sih? Anda masih cakep gitu kan, mendingan sama Anda aja. Maaf Pak Haji, maaf. Peristiwa di apartemen Semanggi itu diawali malam minggu ketika Adit, anak Pangki Swito, mendapat informasi dari Satpam Rhoma Irama berada di kamar Angel. Adit lalu mendatangi kamar itu.
Adit bermaksud menemui Rhoma Irama untuk klarifikasi soal pemberitaan sebuah media massa di mana Rhoma mendiskreditkan keluarganya. Pada awalnya sih itu kan saya nggak ingin marah ya. Saya nggak marah, saya nggak punya rasa dendam sama Rhoma Irama.